Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarafata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Para hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semakin dekat kita dengan bulan Ramadan, dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Di pertemuan yang kelima kita membahas serial amal-amal hati di bulan Ramadan. Hal yang barangkali banyak terlewat oleh kaum muslimin, fokus beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah jawarih, ibadah-ibadah anggota badan. Itu semua penting tanpa kita menyampingkannya. Namun juga yang tidak kalah penting dan jangan sampai kita terlewat adalah kita beramal dengan hati kita di bulan Ramadan. Sudah 4 amal hati yang kita bahas di serial kajian kita setiap Jumat ba'dal maghrib di masjid ini. Kita ulangi yang pertama apa Pak? Lupa itu bukan penyakit, bukan amal hati Pak, tapi penyakit Pak. Lupa bukan amal hati. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, khusyuk. Yang keempat, tadabbur dan tafakkur. Yang kelima yang kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah adalah taubat. Ramadan juga adalah bulan taubat, dan inilah salah satu amal penting yang perlu kita lakukan juga di bulan Ramadan. Taubat tidak hanya amal hati sebetulnya. Taubat itu juga melibatkan anggota badan. Ketika seseorang dia bertaubat, dia harus menghentikan badannya ini dari maksiat. Sehingga taubat tidak hanya amal hati. Namun taubat yang betul adalah taubat yang bersumber dari hati. Sama dengan pembahasan khusyuk. Ya, khusyuk itu terlihat pada anggota badan. Namun khusyuk yang benar adalah khusyuk yang bersumber dari hati. Dia melatih hatinya khusyuk terlebih dahulu, nanti anggota badannya otomatis mengikuti. Maka seperti itu juga dengan taubat. Taubat itu dimulai dari hati terlebih dahulu, hati yang benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar menyesali maksiat, benar-benar bertekad untuk tidak melakukan maksiat, dimulai dari hati. Penyesalan, tekad, itu di hati. Ketika itu sudah bersumber dari hati, kemudian nanti anggota tubuhnya akan mengikutinya. Maka itulah yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kita baca apa yang dituliskan di modul. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, Ramadan itu bulan taubat. Definisi taubat secara bahasa, at-taubah berasal dari kata tawaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya ia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "At-taubatun nasuhu ayyatuba thumma la ya'uda ila dzambi kama la ya'udu al-labanu ila ad-dar'i."
Taubat nasuha adalah dengan tidak mengulang lagi dosa yang ia taubati, sebagaimana susu yang tidak akan masuk lagi ke perahannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, hiya ayyakuna al-'abdu nadiman ala ma madha, mujmi'an ala an la ya'uda fihi. Taubat seorang hamba adalah dengan menyesal terhadap apa yang telah ia lakukan, ditambah dengan tekad untuk tidak melakukannya lagi. Baik, secara bahasa taubat berasal dari kata tawaba, yaitu kembali. Manusia pada asalnya dia berada di atas fitrahnya, Pak. Kita pada asalnya berada di atas fitrah kita, berada di atas fitrah yang lurus yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya manusia itu kalau dia berada di atas fitrah, berada di atas jalan yang lurus, dia akan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang manusia itu dia terbelokkan oleh hawa nafsu, yang harusnya dia lurus berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang dia harus berbelok sedikit, terkalahkan oleh hawa nafsu, atau dia terkalahkan oleh bisikan setan yang berupaya untuk membelokkan dia entah ke kiri atau ke kanan. Yang harusnya dia berjalan lurus mendekat kepada Allah, terkadang dia harus berbalik arah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala atas jebakan setan. Dia bermaksiat kemudian. Maka kemudian orang yang dia bertaubat adalah orang yang dia berupaya untuk kembali ke jalan yang lurus itu. Dia berupaya untuk kembali ke jalan fitrahnya itu. Dia diciptakan di atas fitrah, jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya taubat secara bahasa bermakna kembali ke jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari berbagai dalil yang ada, dari berbagai penjelasan para ulama tentang apa hakikat dari taubat, tadi sebagainya sudah kita baca. Kesimpulannya, taubat itu kata para ulama ada 3 rukun, atau lebih tepatnya 3+1. Apa itu 3+1? Rukun yang pertama tadi sudah disebutkan, an-nadamah, yaitu menyesal. Orang baru dikatakan betul taubatnya kalau dia menyesali maksiat yang telah dia kerjakan. Tidak merasa bangga, tidak dicerita-ceritakan dengan orang lain. Yang namanya maksiat itu ditutupi, Pak. Dan bukti seseorang itu dia menyesal adalah dia tidak menceritakan itu. Menyesal, malu. Ini syarat yang pertama atau rukun yang pertama, yaitu menyesali yang telah dilakukan di masa lampau, maksiat. Yang kedua adalah rukunnya berhenti. Tidak benar orang taubatnya dia katakan saya menyesal, tapi kalau dilihat sekarang apakah masih dikerjakan maksiat itu, masih dikerjakan. Tidak benar. Betul taubat itu kalau dia langsung berhenti dari maksiatnya. Lalu yang ketiga rukunnya adalah tadi dia dikatakan alla ya'uda fihi. Dia tidak akan kembali. Dia punya tekad. Ya, perkara nanti betul atau tidak, dia tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Ini perkara yang lain. Tapi dia punya tekadnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hamba dia jujur tekadnya saya tidak akan mengulangi maksiat, tapi setelah dia berhadapan dengan hal tersebut tetap kalah. Tetap kalah dia untuk melawan hawa nafsunya, untuk menghadapi godaan setan, tetap kalah. Ini perkara yang berbeda. Yang dilihat adalah tekadnya. Dia punya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Ini rukun yang ketiga. Maka barang siapa terpenuhi 3 hal tersebut pada dirinya, inilah dia orang yang betul-betul bertobat. Taubatan nasuh. Ya, taubat yang nasuha itu istilahnya kita. Baru yang plus satunya kata para ulama, kalau ini berkaitan dengan dosa sesama hamba, harus meminta kehalalan, keridoan dari hamba tersebut. Kalau ini berkaitan dengan hak seorang muslim, dirampas harta orang lain misalnya, taubat dari dosa mencuri, bagaimana caranya? Penuhi 3 tadi, menyesal kok pernah mencuri, sekarang tidak mencuri, bertekad tidak akan mencuri, harta yang dicuri dikembalikan.
Bertobat dari ghibah, menjatuhkan harga diri orang lain misalnya, atau ghibah lah. Penuhi tadi, menyesal telah menggibah orang, tidak lagi menggibahnya, bertekad tidak akan mengulangi gibahnya, dikembalikan hak dia. Bagaimana cara mengembalikan hak orang yang digibahi, Pak? Ada dua, kata para ulama. Minta kehalalan kepada dia, cerita, saya dulu pernah menggibah kamu, tolong maafkan. Atau para ulama tidak setuju dengan cara ini, kita berupaya untuk menyanjungnya. Awalnya kita minuskan dia, kita tambah sehingga impas ya. Kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, tapi kembali lagi poinnya adalah taubat, rukun taubat yang keempat adalah kalau ini berkaitan dengan dosa sesama hamba, harus dikembalikan hak tersebut kepada hamba terlebih dahulu. Ini tentang rukun taubat. Tapi kembali lagi, taubat itu adalah kembali. Kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menempuh jalan yang lurus. Mengembalikan diri kita di atas fitrah kita. Allah ciptakan kita ini berada di atas fitrah yang lurus untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan taubat. Pertama, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nabi SAW bersabda, Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam berdosa dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang tawwab, ya, orang-orang yang bertobat. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Sebagaimana bersuci itu bukan amal yang kita lakukan sesekali, Pak. Bersuci kita, minimalnya kita bersuci wudu itu 5 kali dalam sehari. Allah cinta orang-orang yang sering bersuci. Maka demikian juga dengan taubat. Jangan pernah kita menganggap taubat itu 1 kali cukup dalam seumur hidup, sudah. Atau 1 kali dalam 1 tahun menjelang Ramadan kita bertobat, sudah. Tidak. Tapi taubat itu adalah amal yang dilakukan berulang-ulang. Makanya kata Nabi kita SAW, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 1 hari 100 kali. Nabi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari itu dalam 1 hari sebanyak 100 kali. Lebih-lebih kalau kita menimbang sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tadi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak keturunan Adam itu pasti berbuat salah, Pak. Tidak ada di antara kita yang tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, mustahil. Tidak akan ada. Sehingga memang kita itu harus sadar kita ini tempatnya kesalahan. Kita ini tempatnya dosa. Bukan dalam rangka menormalisasi, ya bukan dalam rangka saya kan memang anak keturunan Adam, tidak ada masalah saya berbuat dosa, tidak ada masalah saya bermaksiat. Memang itu tabiat saya sebagai anak keturunan Adam. Bukan seperti itu sudut pandangnya. Ketika kita tahu kita itu pasti berbuat taubat, maka harusnya kita itu memperbanyak. Ketika kita tahu kita itu pasti berbuat salah, maksudnya berbuat dosa, maka harusnya kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita itu punya dosa. Bahkan ya di zaman kita sekarang, saya sering sampaikan ini Bapak Ibu sekalian. Di zaman kita, di akhir zaman ini Pak, tidaklah berlalu 1 hari di kehidupan kita di zaman sekarang pasti kita itu berbuat dosa, Pak, pasti. Orang bisa dia melepaskan dirinya 1 hari saja dia tidak berbuat dosa di zaman seperti zaman kita sekarang, sudah luar biasa. Kita keluar rumah saja demikian sudah pemandangannya, melihat hal-hal yang haram, ketemu teman di tempat kerja, bercandanya sangat besar peluang terjerumus pada candaan-candaan yang diharamkan. Melihat sosial media sangat besar peluangnya melihat hal-hal yang haram.
pergi ke tempat makan, mendengar hal-hal yang haram, berkendara, melanggar aturan-aturan, mengerjakan hal-hal yang haram dan seterusnya. Pasti kita itu zaman sekarang itu sulit ya, sangat kecil peluangnya. Tidak berbuat dosa dalam satu hari saja itu sangat kecil peluangnya. Sehingga atas kesadaran tersebut kita ini sangat-sangat membutuhkan taubat tersebut. Dan ingatlah sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang gemar bertobat. Allah mencintai hamba-hambanya yang gemar bertobat. Yang kedua, mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Di sini terdapat dua keutamaan taubat sebetulnya. Yang pertama adalah taubat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertobat. Maka ketika seorang hamba dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia telah memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah, kata Allah, taatlah kepada Allah. Ketika kita bertobat artinya kita taat kepada Allah. Sehingga Allah yang memerintahkan kita untuk bertobat, wajar kemudian dalam hadis yang sudah kita baca dalam pelajaran al-iqtisad fil i'tiqad, di antara sifat Allah apa? Al-farh. Allah berbahagia. Apa di antaranya yang membuat Allah berbahagia? Taubatnya seorang hamba. Allah berbahagia atas taubatnya seorang hamba. Melebihi bahagianya apa? Seorang hamba yang dia membawa kendaraan, di kendaraannya dia letakkan perbekalannya, dia beristirahat, tiba-tiba hilang kendaraannya lengkap dengan perbekalan, tidak punya apapun, di tengah-tengah gurun, sudah pasrah untuk mati. Dalam kondisi pasrah seperti itu tiba-tiba kembali. Saking berbahagianya apa yang dia katakan, ya Allah, ana rabbuk wa anta abdi. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Saking berbahagianya terbalik Pak kalimatnya, menunjukkan betapa besarnya kebahagiaan, dan itu ditolerir dalam agama kita. Ya ditolerir, orang saking besarnya bahagianya salah ucap tidak dihukum. Tapi yang menjadi pelajaran kata Nabi kita Muhammad, bahagianya Allah itu melebihi bahagianya hamba ini. Ketika ada seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berbahagia atas taubat kita. Yang ketiga, malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para malaikat yang membawa arsy dan malaikat lain di sekelilingnya senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu maha luas meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-jalanmu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. kita ketika mengetahui malaikat itu mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat amalan-amalan tertentu, hendaknya kita bersemangat Pak. Karena ini tidak main-main doanya para malaikat itu. Mereka adalah makhluk-makhluk yang suci yang tidak punya dosa. Betapa agungnya doa makhluk-makhluk yang demikian. Kita kalau tahu ada orang soleh, senang kita meminta doa kepadanya, atau kita tahu dia mendoakan kita. Orang soleh ini jauh dari maksiat, jauh dari dosa. Ini manusia. Bagaimana kalau malaikat yang sama sekali tidak punya dosa? Malaikat tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Lebih-lebih coba perhatikan tadi, allazina yahmiluna al-arsh. Ini kita berbicara malaikat-malaikat yang memikul arsh. Malaikat itu juga mereka bertingkat-tingkat keutamaannya. Sebagai manusia bertingkat-tingkat, sebagaimana manusia pun bertingkat-tingkat. Ada Khalil,
ada ulul azmi, ada rasul, ada para nabi, ada manusia biasa, manusia terbiasa, terbagi-bagi lagi orang-orang solehnya, para siddiqin, para syuhadanya. Demikian juga para malaikat. Malaikat itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Di antara malaikat yang paling tinggi, tingkatan mereka paling tinggi keutamaannya adalah para malaikat pemikul arsy. Inilah al-muqarrabun. Malaikat yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka memikul arsy Allah. Nah, mereka inilah yang mendoakan orang-orang yang bertaubat. Faghfiril ladzina tabu. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat itu. Maka apa lagi Pak yang kita tunggu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berbahagia, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan para malaikat pun mendoakan kebaikan. Bahkan malaikatnya bukan malaikat biasa, yaitu malaikat pemikul arsy. Mereka mendoakan para hamba-hamba yang bertobat. Urgensi taubat menjelang Ramadan. Dosa bisa membuat seseorang merasa berat untuk beribadah. Agar ringan dalam beribadah ketika Ramadan, bersihkan hati dari dosa. Caranya adalah dengan bertaubat. Terkait hal ini, Allah Ta'ala berfirman, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Tafsir dari ayat tersebut langsung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranul ladzi dzakara Allah. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan sesuatu dosa, dititikkan pada hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya, beristighfar serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali dari berbuat dosa, maka ditambahkan lagi titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi kaitannya taubat dengan bulan Ramadan ada dua. Yang pertama adalah kita sangat perlu untuk bertobat menjelang bulan Ramadan. Ini yang pertama. Lalu berlanjut taubat tersebut nanti di bulan Ramadan. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk bertobat di bulan Ramadan itu. Maka sebelum kita berbicara bagaimana kita bertaubat di bulan Ramadan, kita juga harus berbicara tentang taubat menjelang bulan Ramadan. Makanya sengaja Pak kita letakkan amal ini yang paling akhir pembahasannya menjelang bulan Ramadan. Karena inilah dia amal pamungkas menjelang Ramadan itu. Jangan jauh-jauh berbicara tentang meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan misalnya, atau keutamaan-keutamaan Ramadan, bagaimana kita bisa meningkatkan amal di bulan Ramadan. Jangan jauh-jauh berbicara tentang hal tersebut, tapi kita belum perhatian terhadap taubat ini. Ini hal yang paling utama untuk dilakukan sebelum Ramadan, itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa tadi sudah kita baca, dosa kalau dia tidak ditaubati akan tetap menjadi kotoran di dalam hati kita. Itulah yang akan membuat seseorang itu merasa berat untuk beribadah. Innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa, Allah akan titikkan satu titik hitam di hatinya. Allah titikkan satu titik hitam di hatinya. Tersebab dosa itu. Faiza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia berhenti, nah ini dia tadi. Berhenti dari maksiat itu, beristighfar mohon ampun kepada Allah, baru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hati itu, Pak.
Satu titik hitam itu akan diangkatkan. Namun wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Kalau dia kembali lagi berbuat dosa, ditambahkan lagi titik-titik hitam itu di dalam hatinya sampai kemudian dia menguasai hatinya, Pak. Titik hitam itu sampai kemudian dia menguasai hatinya. Ketika titik hitam itu sudah menguasai hati, itulah yang disebut sebagai ar-ran. Penutup. Hati itu jadi tertutup. Hati itu jadi tertutup. Maka ketika hati itu sudah tertutup oleh kotoran-kotoran dosa, inilah dia hati yang tidak lagi bermanfaat. Dalam artian tidak mampu mendorong si pemilik hati tersebut untuk beramal kebaikan. Tidak lagi dia merasakan nikmatnya atau lezatnya amal ketaatan. Inilah yang disebutkan oleh Utsman bin Affan. Ya, seandainya hati itu bersih, kata Utsman bin Affan, tidak akan pernah kita itu merasa kenyang terhadap bacaan Al-Quran. Seandainya hati itu bersih. Tapi hati kita ini yang kotor, berat rasanya membaca Al-Quran. Ya, makanya ini diantara penjelasannya ketika kita mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang luar biasa itu. Imam Syafi'i 60 kali, Qatadah setiap malam bisa khatam di 10 hari terakhir. Banyak para salaf mereka bisa khatam sehari sekali, Pak. Apa rahasianya? Di antara penjelasannya untuk hal tersebut adalah karena hati mereka itu hati yang bersih. Mudah orang itu dia untuk memperbanyak bacaan Al-Quran ketika hati itu bersih. Yang berat untuk memperbanyak bacaan Al-Quran itu adalah hati-hati yang kotor itu. Tidak mau atau tidak ada rasanya, tidak ada dorongannya, tidak ada kelezatan ketika seorang itu dia beramal saleh ketika hati itu kotor oleh maksiat. Dan dalam riwayat yang terkenal sering saya bawakan juga, banyak dari para salaf dulu mereka menceritakan tentang sholat malam. Ya, saya sering sampaikan ini, di antara amal yang paling sensitif terhadap kondisi hati itu adalah sholat malam. Di antara amal yang paling sensitif terhadap kondisi hati adalah sholat malam. Kalau kita mau menilai kondisi hati kita, perhatikanlah bagaimana interaksi kita, muamalah kita dengan sholat malam. Datang seorang laki-laki kepada Al-Hasan, dia mengatakan, wahai Abu Sa'id, kunyahnya Al-Hasan Al-Basri, Abu Sa'id, tadi malam saya dalam kondisi sehat, saya punya tekad untuk bangun malam melaksanakan salat tahajud, sudah saya siapkan air untuk berwudu, tapi kenapa tidak bisa bangun juga? Apa jawabannya? Kata Al-Hasan, dosa-dosamu telah menawanmu. Dosa-dosamu telah menawanmu. Dosa itu yang membuat seorang itu merasa berat untuk melakukan ketaatan. Ya. Berkali-kali lipat rasanya gravitasi itu. Untuk bangun dari kasur, kalau orang itu terpasung dan terikat oleh dosanya sendiri. Sama dengan riwayat Sufyan Ats-Tsauri, kata Sufyan Ats-Tsauri 5 bulan lamanya tidak bisa sholat malam disebabkan satu dosa yang dia kerjakan. Sebagian ulama mengatakan juga betapa banyak pandangan yang melihat perkara-perkara yang haram kemudian terhalangi untuk membaca Al-Quran. Di antara hukuman yang Allah berikan adalah kepada orang-orang yang mereka melihat hal-hal yang haram, berat rasanya membaca Al-Quran itu. Dia terhalangi untuk membaca Al-Quran bahkan. Sehingga kembali lagi, kita tahu Ramadan adalah musim ketaatan. Bagaimana caranya supaya kita bisa semangat beramal, memperbanyak amal di bulan Ramadan? Bersihkan hati itu terlebih dahulu. Bersihkan hati, bagaimana cara membersihkan hati? Dengan bertaubat. Kalau betul taubat seseorang, hati yang lebih keras dari batu, hati yang dia sangat hitam itu, Allah akan bersihkan kembali, Allah angkat kotorannya dan Allah akan lunakkan kembali untuk hati-hati yang dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan bahas momentum taubat di bulan Ramadan. Momentum taubat di bulan Ramadan. Pertama, mudah berhenti dari maksiat di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabal jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah tiba bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu.
11 bulan membangkang dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang Ramadan tidak juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobat seperti apa lagi yang diharapkan oleh seorang hamba? 11 bulan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, merasa ringan untuk bermaksiat dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang Ramadan tidak juga tergerak untuk bertobat. Tobat seperti apa lagi yang dia tunggu? Kenapa? Karena Ramadan itu betul-betul momentum bagi seorang hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Yang pertama, di bulan Ramadan kita itu mudah untuk berhenti bermaksiat. Yang mau taubat dari dosa merokok, Pak. Kalau disebutkan dosa mungkin sensitif ya. Yang mau berhenti merokok lah. Nah, yang mau berhenti merokok, ini momentumnya di bulan Ramadan. Atau dari dosa-dosa yang lainnya. Saya sudah lama mau berhenti dari maksiat seperti ini. Ramadan. Karena tadi syarat atau rukun dari taubat berhenti. Di bulan Ramadan lah kita itu dimudahkan untuk berhenti dari maksiat. Yang itu dah dia tafsirannya, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, para setan dibelenggu, menunjukkan kita itu mudah untuk beramal soleh dan mudah untuk meninggalkan maksiat. Sehingga sekali lagi ini dia momentum, kesempatan emas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan adalah bulan pengampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rughima anfu 'abdin aw ba'uda dakhala alaihi Ramadanu falam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Celaka seorang hamba berjumpa dengan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya, betapa rugi dan berapa celakanya. Allah bukakan pintu ampunan, Allah mudahkan untuk beramal, Allah menerima taubat hamba-hamba di bulan Ramadan, tapi ternyata apa yang dia dapatkan, dosanya tidak terhapuskan dengan datangnya bulan Ramadan. Inilah hamba-hamba yang celaka tersebut. Ya, semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang demikian. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Yang ketiga, seruan malaikat untuk berhenti bermaksiat di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir." Seorang malaikat penyeru berseru, "Wahai pencari kebaikan, datanglah. Wahai pelaku keburukan, berhentilah." Sekali lagi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, 11 bulan seorang hamba kalau dia tidak tergerak untuk mendekat kepada Allah, dia tidak tergerak untuk beramal soleh secara sungguh-sungguh, datang Ramadan tidak juga tergerak kan, apalagi yang dia tunggu. Dan sebaliknya juga seorang hamba yang dia terus bermaksiat kepada Allah, datang Ramadan tidak juga dia berhenti, di mana lagi dia akan berhenti kalau tidak di bulan Ramadan ini? Maka itulah yang diseru oleh malaikat, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang bersemangat atas kebaikan, datanglah, kerjakanlah kebaikan di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai para pelaku, orang-orang yang berhasrat terhadap keburukan, berhentilah. Ini dia momentumnya untuk berhenti dari maksiat itu. Itulah dia di bulan Ramadan. Yang keempat, setiap malam ada yang Allah ampuni dan dibebaskan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nari, wa dzalika kulla lailatin." Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Setiap malam ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diterima taubatnya, diampunkan dosanya, lalu dibebaskan dari api neraka. Sekali lagi, setiap malam ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk diterima taubatnya, diampuni dosanya, lalu dibebaskan dari neraka.
Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Yang kelima, ampunan sebagai ganjaran beberapa amal di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Dalam riwayat lain digunakan lafaz qiyam Ramadan dan qiyam Lailatul Qadar. Beliau juga bersabda, ada 3 riwayat yang mirip-mirip, man shoma ramadhana, man qama ramadhana, dan man qama lailatul qadri. Ya, sama, dan ini tidak bertentangan dan memang masing-masing punya keutamaan seperti itu. Barang siapa dia berpuasa Ramadan, melakukan qiyam Ramadan atau qiyam di malam Lailatul Qadar, Allah akan ampuni dosa-dosanya seluruhnya. Disinilah letak pengampunan di bulan Ramadan itu di antaranya. Baik, kita melompat ke sebuah renungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma aghraqallahu fir'auna qala, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila." Faqala Jibril, "Ya Muhammadu, falau ra'aitani wa ana akhudhu min hali fa'adussuhu fi fihi makhafata an tudrikahu rahmah." Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, dia berkata, "Aku telah beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel." Jibril berkata, "Wahai Muhammad, seandainya saat itu engkau melihat diriku sedang mengambil tanah hitam, lalu aku sumpalkan ke mulutnya karena aku takut rahmat Allah akan menghampirinya." Musa dikejar oleh Firaun di Laut Merah, dibelah lautan. Musa melewati bersama Bani Israel, sudah sampai di ujung daratan, lalu ditutup laut itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelamlah Firaun. Maka Firaun tenggelam di Laut Merah. Nah, dalam posisi dia sedang tenggelam menjelang wafatnya, apa kata Firaun? "Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil." Aku beriman tidak ada Tuhan selain Allah yang Bani Israel itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril melihat perbuatan Firaun seperti itu, dia ambil, Pak, tanah dari Laut Merah itu, lumpur di dasar laut itu diambil, dia sumpalkan ke mulut Firaun. Apa alasannya kata Jibril? "Makhafatan an tudrikahu rahmah." Jibril khawatir nanti pada akhirnya Allah akan mengampuni Firaun ini. Jibril tahu betapa besarnya maksiat dan pembangkangan Firaun yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan Jibril juga adalah malaikat yang paling tahu betapa pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa pengasihnya Allah Subhanahu wa taala Jibril itu tahu. Makanya Jibril tidak mau Firaun yang sudah demikian pembangkangannya, demikian kerusakan yang dia buat, pada akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Jibril dia menyumpal mulutnya Firaun ketika itu. Apa renungan yang kita dapatkan di situ, Pak? Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Apa dosa yang kita kerjakan? Apakah sebesar dosanya Firaun? Bahkan sebesar itu dosa Firaun, masih ada peluang dia itu diampuni sebetulnya, meskipun pada akhirnya tidak diampuni. Pada akhirnya Firaun tidak diampuni. Tapi kalau dia betul-betul bertaubat sebelum terlambat seperti itu, pasti akan Allah ampuni. Maka sebesar apa dosa kita itu sehingga kita enggan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafa'ana Allahu ajma'in bima 'allamana wa zadana Allahu ilman wa tawfiqan. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواه منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين وفرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan majlis kita hari Jumat di bulan Syawal setelah Ramadan nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.